Apakah Anda sadar bahwa lokasi memiliki dampak signifikan pada kehidupan kita sehari-hari? Dalam video ini, kami akan menjelaskan pendekatan penting dalam geografi. Kita akan menguraikan 3 metode utama dalam studi geografi. Mari kita mulai. Pendekatan pertama adalah pendekatan keruangan. Metode ini mengeksplorasi aspek lokasi, jarak, dan pola fenomena yang terjadi di permukaan bumi. Kita akan mempelajari bagaimana ruang memengaruhi hubungan sosial serta ekonomi. Ini krusial dalam pendidikan ilmu pengetahuan sosial. Sebagai contoh, kita bisa melihat penduduk kota besar seperti Jakarta dan Medan. Mereka menikmati akses ekonomi yang lebih baik dibandingkan dengan daerah yang lebih terpencil. Ini menunjukkan betapa berpengaruhnya lokasi strategis. Teori von Thunen menyediakan pemahaman tentang lokasi pertanian berdasarkan jarak menuju pasar. Di sisi lain, Walter Christaller mengembangkan teori tempat sentral untuk menjelaskan pola permukiman manusia. Sebuah contoh nyata bisa ditemukan di minimarket di Padang. Mereka tersebar lebih banyak di pusat kota dibandingkan di pinggiran, sejalan dengan pola kepadatan penduduk. Hal ini mencerminkan pentingnya lokasi. Selanjutnya, mari kita tinjau pendekatan ekologi. Pendekatan ini berfokus pada hubungan antara manusia dan lingkungan. Dalam konteks IPS, memahami dampak tindakan manusia pada ekosistem sangatlah penting. Di Kalimantan, kerusakan hutan memberikan dampak signifikan terhadap masyarakat adat. Mereka mengalami peralihan dari berburu menuju pertanian modern. Ini merupakan gambaran interaksi antara manusia dan lingkungan. Friedrich Ratzel berpendapat bahwa kondisi alam mempengaruhi kehidupan manusia. Sementara itu, Paul Vidal de la Blache mengemukakan bahwa manusia memiliki kemampuan untuk memilih cara beradaptasi. Sebuah contoh di pesisir Sumatera Barat menggambarkan nelayan yang beralih ke kapal modern untuk beradaptasi dengan perubahan di lautan. Ini mencerminkan konsep posibilisme. Selanjutnya, mari kita bahas pendekatan kompleks wilayah. Pendekatan ini menelaah wilayah sebagai satu kesatuan yang saling berhubungan. Kita perlu mempertimbangkan berbagai faktor yang memengaruhi seluruh kawasan. Kawasan Jabodetabek mencatat perkembangan yang signifikan. Integrasi dalam transportasi, sosial, dan ekonomi memperkuat keterkaitan antar wilayah. Semua elemen ini saling terkait satu sama lain. Gunnar Myrdal memperkenalkan teori cumulative causation. Pembangunan di satu area dapat memperparah ketimpangan di daerah lain. Ini sangat menarik, bukan? Contoh nyata dapat dilihat pada pariwisata di Danau Toba. Aspek fisik, sosial, dan ekonomi berkontribusi pada pertumbuhan kawasan tersebut. Ini menggambarkan kompleksitas wilayah yang saling berinteraksi. Dengan menggabungkan ketiga pendekatan tersebut, kita dapat memahami fenomena sosial ekologis dengan lebih baik. Pendekatan keruangan membantu dalam memahami distribusi. Pendekatan ekologi meningkatkan kesadaran terhadap lingkungan. Pendekatan kompleks wilayah mendukung analisis antar wilayah. Dalam konteks pendidikan IPS, penting bagi kita untuk mengembangkan keterampilan analitis. Pendekatan geografi memberikan kerangka teoritis untuk memahami kenyataan sosial. Oleh karena itu, mari kita terapkan pemahaman ini dalam kehidupan sehari-hari. Mulailah dengan menganalisis lingkungan dan interaksi sosial di sekitar Anda. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe agar tidak ketinggalan video-video menarik lainnya. Terima kasih telah menonton.